Ada nggak sih yang kamu nanti? Ya, ada yang kamu tunggu? Kalau misalkan ada yang kamu nanti dan itu worth it buat kamu nanti, ya maka nantikanlah. Nantikanlah ya. Kalau ada yang kamu tunggu dan itu worth it buat ditunggu, ya tunggulah teman-teman. Di readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, kita bakalan baca mengenai apa sih? Siapa sih orang atau sosok yang akan datang sebentar lagi dalam kehidupan kamu? Ayo kita bahas ya teman-teman ya. Sama di readingan yang sebelumnya teman-teman, kita bakalan bagi menjadi 3 story. Udah itu pick a card, gak perlu pilih kartunya, cukup dengerin aja storynya dari 1, 2, dan 3. Siapa tahu ternyata yang segera datang lagi tuh gak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu kan, tapi ya banyak. Bersambung dong ya berarti ya. Oke ya teman-teman ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dan nggak ada yang lebih pinter, lebih nggak pinter gitu kan. Semuanya sama di sini. Kita sama-sama berbagi ya di sini, right? Yang penting mau belajar ya. Anytime kalian mau dengerin boleh karena ini timeless reading, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya teman-teman, yang segera datang lagi siapa sih ya? Oke, di story yang pertama siapa sih yang datang lagi ya? Kita lihat ciri-cirinya dia, orang lama atau orang baru ya. Terus ceritanya kamu sama dia tuh seperti apa? Kita lihat dulu ciri-cirinya dia ya. Orangnya ya, ini orangnya kalau dilihat ya kaku. Ada balance di sini. Jadi orang yang nggak suka banget seseorang atau dirinya sendiri, bahkan ya diperlakukan nggak adil sama orang gitu. Jadi dia pembela keadilan banget. Nah kalau misalkan sama diri kita sendiri sih nggak apa-apa, wajar ya. Ini sama orang lain ya, kalau orang lain dia lihat diperlakukan nggak adil, dia bakalan fight gitu ya. Bakalan fight buat orang tersebut supaya adil dapatnya gitu, seperti itu. Ini orang yang emosian banget teman-teman, dia tegas, kaku ya. Dan traumanya lumayan banyak ya dalam hidup, karena mungkin ya seringkali dia seperti ini karena seringkali dia merasa diperlakukan gak adil sih dalam hidupnya dia, atau dikhianati juga gitu ya. Jadi traumanya dia cukup banyak untuk hal yang berkaitan dengan keadilan dan pengkhianatan ini ya. Orangnya gengsian banget, tapi padahal kalau misalkan kita udah kenal banget gitu ya, udah kenal banget seluk-beluknya dia gitu, dia ini cukup romantis orangnya cukup romantis banget ya, seperti itu. Lalu kalau dilihat di sini apakah dia orang lama ya atau orang baru teman-teman ya, ini bisa jadi dia orang yang masih baru ya, jadi belum terlalu lama banget ya orangnya kayak gitu. Selanjutnya ceritanya kamu dan dia tuh seperti apa ya. Kita coba lihat cerita tentang kamu dan dia itu kayak gimana. Oke. Ini orang yang ini kalian berdua itu saling memanfaatkan dengan baik gitu. Artinya orang yang bisa melihat keuntungan bersama, dapat keuntungan bersama kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi based on keuntungan yang bisa kalian dapatkan ya bersama. Ini barangkali juga ada cerita-cerita seperti itu ya. Cerita-cerita di mana pernah ada satu masa gitu kan, kalian berdua pernah kerja sama ya, itu juga pernah sih teman-teman ya kayak gini, kerja sama terus misalkan dapat keuntungan bersama ya, seperti ini teman-teman. Nah ada one juga ya. Kalau dilihat di sini pernah ada satu masa di mana dia membebaskan gitu kan dari momen atau kamu pernah diperlakukan gak adil dan dia itu ngebelain kamu banget gitu ya. Pernah ada satu masa seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ada juga ya di sebelah kiri teman-teman ada one ya. Ini pernah ada cerita-cerita kamu putus asa, whether atau dianya yang putus asa ya teman-teman ya. Pernah ada kejadian-kejadian seperti itu dan ya ini bisa jadi teman orang dengan orang yang membawa kamu ke dalam satu pemahaman kebijaksanaan, ini juga bisa. Jadi pernah ada satu momen kalian bangkit bersama gitu kan ya, seperti itu, dan akhirnya sama-sama mencari
keuntungan bersama ya, kayak gitu sih teman-teman. Keuntungan dalam arti bukan negatif ya, ini ke arah yang positif ya teman-teman ya, ini ke arah yang positif, jadi saling menguatkan gitu dan pada akhirnya berjuang bersama. Nah mungkin itu lebih tepat ya, seperti itu teman-teman. Lalu ceritanya kamu ke dia seperti ini, ceritanya kalian seperti ini ya teman-teman ya. Niat kedatangannya atau yang segera datang lagi itu dia punya niat apa sih ya? Tadi positif kita udah jawab di sana gitu kan, dan tentang apa gitu. Kalian ketemu lagi gitu kan, yang segera datang lagi itu dia punya niat nggak sih, atau hanya sekedar datang aja gitu dan ketemu tiba-tiba gitu teman-teman. Kita coba lihat, ini suddenly sih ya, suddenly, jadi nggak sengaja ketemu ya, nggak sengaja ketemu. Jadi kalau misalkan dilihat ya, dia pastinya membawa hal yang positif, kalian bisa ngobrol bersama gitu kan, mengingat masa bersama, mengenang bersama ya. Ini orang yang pernah berjuang bersama dengan kamu gitu kan, pernah terpuruk bareng, kamu pernah dikuatkan juga sama dia ya, dia juga pernah kamu kuatkan juga, dan bisa kerja bersama gitu ya, berjuang bersama, seperti itu sih. Ini nggak sengaja ketemunya teman-teman ya. Dan apa yang kamu mesti lakukan ya, apa sih yang kamu mesti lakukan ya dalam ketidaksengajaan ini? Coba kita lihat. Gak apa-apa, belajar gitu kan ya, kamu belajar bersama, lalu juga mengingat masa bersama ya, seperti itu. Karena mungkin aja ini ada cerita-cerita salah satu dari kalian ya, salah satu dari kalian itu udah keluar kota ya, terpisah secara luar kota sama teman kamu ini gitu ya. Seperti ini sih teman-teman, sama dia ya whether dulu hubungan kalian pernah ada apa dan sebagainya, tapi sih tidak terindikasi macam-macam ya teman-teman ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya di Grout ini ya, di Grout ini bisa jadi pernah ada satu hubungan yang yang gantung gitu kan, tapi lebih ke enggak sih, lebih ke ya gantung, mungkin ada rasa-rasa sedikit, tapi enggak menuju ke sana. Ini hanya sekedar tadi ya, kalian berjuang bersama, seperti itu. Oke ya, ini adalah story yang pertama buat kamu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke story yang kedua, yuk ya. Story kamu yang kedua kita coba lihat. Siapa sih yang segera datang lagi ini ya? Kita lihat ciri-cirinya, dia orang lama atau orang baru ya, dan ceritanya kamu sama dia itu seperti apa. Oke, ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia nih orangnya kerja dan kerja terus teman-teman ya. Jadi pikirannya, otaknya itu hanya isinya seputar pekerjaan saja. Lalu juga waktunya habis buat orang-orang di sekitarnya dia, karena dia ini typically orang ya yang bisa mengarahkan orang lain, terus pendengar yang baik pula ya, dan selalu meluangkan waktu untuk ngedengerin orang lain, karena dia ini ya bener-bener bisa mahamin orang lain. Jadi makanya orang mau curhat sama dia, mau ngomong sama dia, mau minta saran sama dia itu banyak ya, seperti ini. Karena memang dia orangnya pinter banget mahamin perasaan orang lain. Jadi berasa orang tuh dideketin sama dia, orang itu mendekat sama dia karena memang membutuhkan gitu kan sosok yang seperti ini. Tapi ini orang yang walaupun dia pinter banget mahamin perasaan orang ya, sering kali dalam hidupnya dia ketika dia butuh orang gitu kan, ketika dia kepingin didengerin ya, nggak ada yang mau deket nggak ada ya, bukan nggak ada yang mau deket, tapi semuanya sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Nah seringkali dia kesepian lah dalam hidupnya dia ya, kayak gini. OMG ya, nggak punya waktu nih buat dirinya dia. Wah ini ya. Ini orang lama atau orang baru ya teman-teman ya. Ini bisa jadi kalau kita lihat ya, ini orang baru ya, ini orang baru. Terus kita lihat ya sekalian cerita tentang kamu dan dia itu seperti apa, ceritanya sebagai apa gitu ya. Kita coba lihat, ada vision di sini. Ada komitmen, ada resplendent with grace. Oke. Ya, ceritanya tentang kamu dan dia ini bisa jadi hubungan kalian ya. Tadinya itu adalah ding
toxic relationship ya. Ini toxic relationship, pernah ada komitmen bersama gitu, tapi hubungan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Bisa jadi ya, karena ada cerita Resplendent with Grace ini adalah cerita tentang dimana kalian selalu saling saling menyalahkan, saling kepingin membuat pasangan itu ya, kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gini gitu ya. Hubungan yang melelahkan lah ya kayak gitu. Oh, no wonder kalau tadi disebut dengan toxic relationship ya, seperti itu. Jadi ini termasuk toxic relationship di mana kamunya atau dianya not happy nggak happy walaupun bersama ya, seperti itu teman-teman ya. Ada komitmen ya, kalian pernah berkomitmen bersama ya, walaupun hubungan kalian benar-benar toxic banget ya, kayak gitu ya. Bener ini jadi kalau misalkan hubungan kalian tuh kayak berasa kayak perang gitu ya, ada yang harus kalah, ada yang harus menang gitu. Jadi ini hubungan yang benar-benar lelah ya. Ya, lelah banget teman-teman ya. Ini hubungan kalian seperti ini. Nah ya, niat kedatangannya ini ya, kita lihat nih sengaja apa enggak sih gitu kan ya, sengaja apa enggak gitu. Oke, sengaja nih teman-teman ya, emang datang ya. Kalau dilihat di sini sengaja banget ya, memang datang buat kamu nih teman-teman. Sengaja, terus abis itu ya memang udah direncanakan ya, emang udah direncanakan dari awal. Nah kalau udah direncanain dari awal ya, niatnya apa kita lihat ya teman-teman, kita lihat niatnya dia. Oke, ini bisa jadi ya dia mau kembali lagi juga bisa teman-teman ya, walaupun mungkin ada gengsi di sana ya untuk kembali ya, seperti itu. Lalu juga dia mau memperbaiki lah ya satu hubungan yang ambiar ini, tapi ya agak susah karena hubungan kalian tuh nggak gampang teman-teman ya. Hubungan kalian itu nggak gampang, ngejalanin hubungan ini butuh kekuatan ya daripada hubungan yang biasa. Ada halangannya juga banyak ya, termasuk halangan di dalam diri maupun halangan yang di luar diri. Paling banyak di dalam, soalnya selalu gontok-gontokan terus-terusan gitu ya. Dan terus kalau misalkan dengan niatnya dia kayak begini ya, apa yang kamu kudu lakukan ya dengan niat ini gitu, niat dia buat balik lagi sama kamu. Wah, kamunya juga masih suka nih ya, kamunya juga masih sayang, kamunya juga masih sayang. Ternyata kamu makin gila ya, makin gila cintanya. Oke, kalau dilihat di sini sih kamu masih sayang ya teman-teman ya, kamu masih sayang banget nih, sampai aku tambahin 2 kartu loh ya. Ya, kamu masih sayang sih sama dia, masih ada perasaan-perasaan, cuman ya ini ada pertimbangan. Kamu punya pertimbangannya tuh kayak gini. Kamu tahu bahwa ini hubungan yang gak gampang, dan hubungan yang kadang-kadang nyakitin kamu, terus habis itu juga nyakitin dia gitu kan. Kalian sama-sama gak mau ngalah gitu kan ya. Dan ini menyakiti juga gitu kan, menyakiti kamu, menyakiti dia, dan menyakiti orang-orang di sekitarnya dia dan di sekitarnya kamu juga ya, seperti ini. Ada kemarahan gitu kan, ada kebencian gitu, ada ketakutan, tapi cinta ya. Susah gak sih? Gitu. Karena juga ini hubungan yang juga pernah direcokin sama orang lain sih teman-teman ya. Jadinya kan ya kamunya mungkin harus berpikir juga gitu kan. Dan memang ada trauma sih, artinya kamunya sendiri juga trauma ya. Seperti itu, kamu lebih sekarang ini gak percaya sama cinta gitu kan, ada luka, kekecewaan, ketakutan ya, dan keraguan untuk balik lagi ya, ngejalanin satu hubungan. Kalau misalkan takut nanti kalau hal yang sama terulang lagi kayak gimana ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi sebaiknya sih pikirin lagi baik-baik ya, pikirkan dengan matang-matang ya, jangan sampai kamu terjebak lagi di hal yang sama. Ingat bahwa namanya orang berubah ya, kita ngarep dia berubah dan sebagainya, itu kan bukan kendalinya kita ya teman-teman ya. Ternyata pas waktu datang dia udah berubah kaya gitu kan, tapi begitu nanti ketemu sama kita lagi terpicu lagi dan bla 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 bla, mengulangi lagi cerita yang sama. Jadi pastikan dulu sebelum kamu mau melangkah gitu kan bersama dengan orang yang pernah ya datang dalam
kehidupan kamu ya, datang lagi ini gitu kan, pastikan dulu kamunya sudah siap belum secara mental. Karena sebenarnya masalahnya bukan hanya tentang dia masih sayang sama kamu atau kamu masih sayang sama dia, tapi kekuatan mental kalian ini juga penting banget untuk menjalani satu hubungan ya, seperti itu. Ini adalah cerita yang kedua ya, story yang kedua ya teman-teman ya buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story yang ketiga. Story yang ketiga buat kamu yang segera datang lagi. Siapa sih yang akan datang lagi nih? Ciri-cirinya dia ya seperti ini. Ini orang baru nih teman-teman ya. Ini orang baru nih. Terus abis gitu juga orang baru. Baru ini artinya kayak gini ya. Artinya bukan yang kalau lama tuh kan bisa jadi kita udah kenal sampai puluhan tahun gitu kan. Nah ini orang baru ini ya belum sampai lah, ibaratnya sampai puluhan tahun gitu belum gitu. Jadi masih diindikasikan ya orang baru ini ya. Terus ciri-cirinya dia nih orangnya humble, ramah banget ya. Jadi gampang bergaul sama orang, ketemu sama orang sekali gitu kan, dia udah yang namanya bisa lah, yang namanya beradaptasi dengan orang tersebut gitu ya. Nyenengin sih orangnya, ceria banget gitu kan ya. Terus kepoan juga orangnya, mau tahu gitu kan. Kalau mau tahu biasanya tuh bisa terjadi komunikasi dua arah yang baik gitu kan ya. Ya setia kawan orangnya, tapi dia orangnya agak-agak kemudian ya teman-teman ya, gampang banget terbawa yang namanya perasaan suasana gitu, agak pendendam. Kalau udah disakitin, sampai kapanpun dia inget gitu ya. Terus kalau udah berkeluarga dia fokus banget sama keluarga gitu, ataupun kalau belum ya dia bakalan fokus juga sama keluarganya dia ya. Artinya keluarga bukan harus suami istri gitu, bukan, tapi orang tua dan sebagainya gitu. Tinggi badannya dia rata-rata teman-teman ya, finansialnya dia juga oke, mapan banget orang ini, di atas rata-rata ya, tapi agak sedikit materialistis juga gitu. Gak apa-apa lah kalau emang dia mampu juga, materialistis juga gak apa-apa kan, yes. Just kidding ya. Materialistis itu artinya dia memandang segala sesuatu bukannya dari uang, bukan ya, tapi fisik itu juga materi juga. Jadi bukan hanya sekedar uang dan uang ya teman-teman ya, tapi ke fisik juga dilihat. Jadi orang penampilannya menarik itu juga penting ya buat dia ya, seperti itu. Lalu kita lihat ya, ini orang bisa baru ya, ini orang baru. Ceritanya kamu sama dia itu seperti apa? Wow, ini hubungan yang penuh dengan keterikatan nih teman-teman ya. Pernah ada cerita seperti itu ya, pernah ada cerita seperti itu. Karena dia orang yang menarik ya, dan kamunya juga menarik ya. Ini ada cerita attachment, saling tertarik, saling tertarik nih teman-teman ya. Bisa jadi di hubungan ini pernah ada hubungan di mana ya senang sesaat gitu, saling tertarik sebentar lah ya, kayak gitu. Cerita kayak gini, cerita suka gitu kan, kayak menarik gitu. Pernah nggak sih kayak gitu ya, terjebak di sana ya? Ya, bisa jadi loh teman-teman ya. Ini juga bisa jadi kalian di mana namanya, di pekerjaan gitu kan ya, pernah ketemu sebentar ya. Ini juga ada cerita potensi seperti itu. Lalu ceritanya kalian berdua ya, pernah tertarik gitu kan, pernah terjebak di kesenangan sesaat berdua gitu. Tapi pernah ada ketakutan juga gitu ya, pura-pura suka gitu, pura-pura nggak suka tapi padahal suka. Nah cerita kayak begini nih teman-teman ya, cuman ya akhirnya sambil lalu juga ya, artinya bukan sesuatu hal yang kalian poinkan ya, seperti ini. Lalu ada secret union ya, secret union. Cerita apa nih? Cerita tentang kamu maunya A gitu kan, ternyata ininya B gitu. Jadi nggak bener-bener diseriusin gitu ya, sambil lalu doang ini hubungannya kalian ya, seperti ini. Tapi saling tertarik. Herannya ini adalah cerita saling tertarik kalian berdua ya. Lalu niat kedatangannya ini ya, ini sengaja apa enggak sih ya, ketemu sama kamu nih sengaja apa enggak sih? Enggak sengaja ya. Nggak sengaja jadi spontan gitu ya, tiba-tiba ketemu lagi ya, kayak gitu teman-teman. Nah ketemu lagi ini ya, bawa hal yang positif atau negatif sih sama kamu ya. Kita coba lihat ya, positif sih teman-teman ya, positif karena memang nggak ada niat buat ketemu gitu ya nggak ada. Jadi ya memang spontan ketemu gitu aja gitu. Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan dong ya?
Ya, coba kita lihat move on nih. Ini lebih ke move on ya teman-teman ya. Kita menuju ke strength ya di sini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan, karena ini adalah spontan dan nggak direncanakan, kamu juga nggak punya rencana buat ketemu sama dia gitu kan, dia juga nggak punya rencana ketemu sama kamu. Entah kenapa ini ketemu ya teman-teman ya, ya belajar buat melepaskan gitu kan, nggak usah terlalu diinget-inget gitu loh teman-teman, karena ya mungkin kamu kalau nggak saling serius kan berarti hubungan ini juga nggak bawa kebaikan kan buat hidup kamu ya. Jadi ya belajar lepaskan, anggap itu sebagai satu pengalaman yang oke, kenal sama dia gitu kan ya, cukup gitu, dia orangnya cukup menarik gitu, pernah lo ada cerita-cerita lucu, malah dianggap biasa aja gitu loh teman-teman. Nggak usah yang tiba-tiba melipir di pojokan malu-malu terus jadi bingung sendiri, nggak usah ya, biasa aja gitu ya, biasa aja, karena dianya pun juga biasa aja gitu ya, udah bahkan udah lupa mungkin ya kayak gitu sama cerita-ceritanya sama kamu ini yang dulunya sama-sama saling tertarik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, cerita story 1, story 2, story 3 yang segera datang lagi sama kamu ya, whether itu sengaja atau nggak sengaja gitu kan ya, dikirimkan alam semesta untuk datang lagi dalam kehidupan kita, hadir lagi dalam kehidupan kita. Semuanya pasti punya makna gitu kan ya, semuanya pasti punya ceritanya masing-masing. Jadi untuk apapun ya orang yang akan hadir ini ya, ambillah makna yang baik, ambillah pemahaman yang baik dari sini. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Oracle Card Indonesia Soul Story. Bye bye.